Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kaligrafi semua dimanapun berada? Pada kesempatan kali ini melihat banyaknya event perlombaan terutama di internasional pada lomba kaligrafi, maka di sini kita Byte Hot ingin sharing ya bagaimana tips ya atau mungkin strategi untuk mengikuti lomba yang tadi yang setelah ini kita akan hadapi. Jadi lomba yang pada tahun ini memang banyak sekali yang baru saja kita dengar info-infonya. Ada di Irak, ada di Kanada, ada di Brunei dan macam-macam tempatnya. Kurang lebih ada 5 kalau nggak salah. Plus satu pameran, ya pameran internasional. Ya, jadi pertama sebelum kita masuk ke beberapa tips, kita perlu kenal dulu atau kita perlu menanamkan terlebih dahulu beberapa prinsip. Ya. Pertama, tentu niat. Ya, pada prinsip ini niat kita harus lurus dulu, harus benar dulu, harus menanamkan dengan teguh niat untuk mengikuti lomba itu untuk apa. Nah, pada dasarnya kalau kita meniatkan segala sesuatu, tentu yang paling primer adalah tentu ibadah. Ya, tapi di sisi lain juga selain itu meniatkan lomba itu adalah untuk membuktikan kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Dulu guru kami pernah mengatakan bahwa lomba itu sebetulnya untuk membuktikan potensi kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Yang mana ketika kita sudah membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita bisa atau ilmu kita bisa berkembang atau sudah berkembang dan bisa mengajarkan kepada orang lain, seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya memahami apa itu lomba. Ya, ini mungkin sudah include kepada poin tadi ya bahwa lomba itu sebagaimana kita tahu untuk fungsi lainnya juga kita menyebutnya sebagai stasiun ya atau tempat pemberhentian. Ketika ada satu lomba, kita berhenti untuk mengetes diri kita, lalu kemudian lomba berikutnya kepada pemberhentian berikutnya dan seterusnya seperti itu. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu mengetahui manfaat serta tujuan lomba. Ya, manfaatnya apa, kemudian tujuannya apa. Langsung saja tips dan trik dalam lomba kaligrafi ini. Yang pertama adalah tentu dalam hal informasi. Ya, kita tidak bisa mengikuti lomba kalau kita tidak tahu informasi. Nah, lalu bagaimana? Nah, caranya adalah dengan apa? Mencari atau join dengan media hubung, ya, terutama untuk mendapatkan informasinya seputar lomba. Nah, ini biasanya kita bisa dapat info ini di media sosial WhatsApp, ya, kemudian bisa dari Facebook, bisa dari Instagram. Nah, sehingga informasi ini bisa kita dapatkan, lalu kemudian kita baca setelah itu. Biasanya informasi itu lewat pengumuman, ya, dan kalau lomba itu pasti dia nanti ada semacam juknis atau juklaknya berupa file PDF seperti itu. Kemudian yang kedua, menelaah dan memahami betul detail perlombaan. Nah, ini. Jadi menelaah dan memahami lomba itu ini dalam teknis terutama. Ya. Misalnya teknis berupa ukuran kertas, berupa ukuran mata pena, berupa ukuran atau warna tintanya. Di samping itu juga kita perlu tahu yang namanya teks yang lengkap itu bagaimana. Misalnya ada lomba naskhi. Naskhi ini kan butuh yang namanya harokat ya. Nah, naskhi ini kalau di beberapa teks itu kadang ada yang harokatnya nggak lengkap. Nah, ini kita harus telaah dengan baik. Nah, berarti kita harus nyari tahu tuh
kira-kira harokatnya itu dibacanya apa. Nah, ini harus tahu. Jadi menelaah lomba ini sangat sangat penting ya. Seperti itu. Kemudian ini sisi lain ya, yaitu mengetahui latar belakang juri. Ya. Jadi kami yakin di beberapa lomba itu atau kebanyakan lomba pasti mencantumkan jurinya. Karena menurut kami penyantuman nama juri itu adalah suatu apa ya, tren sendiri atau kualitas sendiri daripada lomba itu. Karena dengan penyantuman juri itu dari situ kita akan bisa nilai lomba ini dijurikan oleh kaligrafer siapa. Nah, itu kita akan tahu. Nah, jadi insya Allah kebanyakan lomba itu pasti mencantumkan nama-nama jurinya. Ada yang 3 orang, ada yang 5 orang. Kalau internasional biasanya 5 ke atas, ya bisa 5 orang, 6 orang atau 7 orang. Nah, ini kita minimal tahu latar belakangnya. Misalnya dalam perlombaan di beberapa negara, di Irak misalnya kita tahu ada ustadz siapa, lalu kemudian kita mencari media sosialnya, kita cari tulisan-tulisannya. Ya, kemudian misalnya lomba Irsika, ya ada yang dari Turki, ada yang dari Mesir, ada yang dari Iran, dari Irak, itu kita harus tahu. Ya, sehingga pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya kita pakai khot gaya siapa, atau mengetahui referensi-referensi karya jurinya, itu kita akan minimal punya ruang gerak yang sudah ada aromanya gitu kan, bahasanya mungkin aromanya. Jadi juri ini sepertinya kayak gini, nah, kayak gitu ya. Seminimal minimalnya kita tahu misalnya dari negara mana, kemudian beliaunya nulisnya khot apa gitu. Karena biasanya setiap juri itu dia punya gaya tulis sendiri atau khot yang sering ditulis. Sebagaimana kita tahu biasanya kaligrafer itu, terutama juri ya, itu mesti dia akan cenderung ahli dalam satu bidang khot tertentu, atau 2 atau 3 ya, sehingga kita bisa tahu, oh, juri yang fokus di khot sulus ini, juri yang fokus di khot naskhi itu ini nih gitu. Nah, macam-macam gitu. Itu kami kira akan ada manfaatnya untuk kita melewati lomba semacam itu. Nah, kemudian membuat timeline atau jadwal proses perlombaan. Nah, ini kalau kita tadi sudah dapat informasi berupa PDF juknis lomba, itu nanti kita akan tahu kapan deadline-nya. Rata-rata kalau lomba internasional itu 6 bulan ke atas ya. Yang 5 bulan ada tapi jarang. Rata-rata 6 ke atas. Nah, itu sebetulnya adalah kesempatan yang diberikan oleh panitia untuk kita bisa mengatur waktu. Ya, karena panitia tentunya ingin karya yang kita buat itu maksimal. Nah, kalau sudah diberi kesempatan, maka sebetulnya follow up kita sebagai peserta itu membuat timeline. Ya, pastinya biasanya kita kalau mengasih deadline itu, kalau misalnya panitia ngasihnya misalnya 1 Juni atau 1 Juli udah nyampe di tempat, maka biasanya kalau kami ngambil 1 bulan sebelumnya kita sudah ngirim. Ya, misalnya kalau tadi Juli tanggal 1, maka 1 Juni itu kita sudah minimal sudah siap untuk ngirim, sudah packing dan tinggal kirim seperti itu. Itu contoh dari kita membuat timeline. Tapi yang timeline yang dimaksud ini sebenarnya proses pengerjaannya pun demikian. Ya, kita perlu memperkirakan proses penyusunan tulisan bagaimana, proses finishing itu berapa hari, sampai nanti pada finishing dan packing itu berapa hari. Itu kita harus tahu ya, berapa menitnya. Seperti itu. Ya. Jadi timeline atau proses perlombaan ini jadwalnya kita perlu nyusun. Kemudian nah, ini yang kadang orang belum tahu ya. Dan mungkin dianggap sepele. Apakah itu? Ya, yaitu memutuskan untuk berpartisipasi atau tidak dalam lomba. Ya, maksudnya memutuskan ini artinya kebijakan privasi kita. Apakah kita ketika kita misalnya mendapatkan informasi, tentu kita kan masing-masing punya kesibukan, masing-masing punya program, ada lomba, ada tujuan aktivitas yang beda-beda. Nah,
ketika ada informasi lomba, misalnya deadline di bulan apa, itu kalau bisa detik-detik itu sudah bisa memutuskan kira-kira ikut apa enggak ini misalnya. Misalnya contoh bagi yang mantap mengikuti misalnya, dia melihat ini memungkinkan secara jadwal, secara kemampuan dan lain-lain, sehingga Bismillah ya sudah ikut. Dan ketika dia menyatakan ikut, memutuskan ikut, maka setelahnya benar-benar digarap gitu. Nah, beda halnya dengan contoh dari orang yang dari awal sudah memutuskan tidak ikut. Misalnya dia lagi kesibukannya macam-macam, lagi banyak hal yang digarap gitu, sehingga mungkin secara tenaga, secara waktu, jadwal tidak memungkinkan. Ya sudah, katakanlah tidak ikut gitu. Karena biasanya kalau dalam lomba internasional itu kita biasanya nggak bisa main-main ya, secara jadwal. Kalau misalnya dari awal tidak ikut, ya mestinya tidak ikut. Nah, kalau misalnya ikut, maka nyatakanlah akan ikut. Nah, kalau tidak ada hal seperti ini, itu dampaknya apa? Nah, biasanya kalau orang itu plan, artinya ragu-ragu ya, ini ikut enggak, atau dia misalnya memutuskan untuk ikut itu, misalnya deadline hamin 1 minggu misalnya, atau hamin 1 bulan saja, itu biasanya akan berpengaruh pada hasil karyanya. Ya, artinya apa? Dia tidak maksimal gitu kan. Maka keputusan untuk ikut atau enggak dari jauh-jauh hari itu sangat perlu sekali. Gitu. Bahasanya ya mungkin seperti langkah awalnya lah ya. Kalau langkah awalnya sudah jelas kan, kedepannya dia akan garap sesuai dengan langkah awalnya itu tadi gitu. Ya. Kemudian menjalani proses lomba sesuai timeline yang sudah dibuat ya, dan petunjuk lomba. Nah, kalau tadi kita sudah buat timeline, jadwal, kemudian kita sudah punya juknis atau juklak lombanya, maka selanjutnya adalah menjalani proses lombanya itu. Nah, jadi ketika proses penggarapan lomba itu baiknya kita mengontrol dengan cara kita sesekali melihat timeline kita, juga melihat juknis. Banyak atau tidak jarang orang itu ketika menggarap lomba, dia tidak buka juknis tuh. Lama gitu, tidak lihat juknis, sehingga ada yang keliru dari segi mata pena, ada yang keliru dari segi jadwal, atau keliru dari segi kertas dan lain-lain. Nah, ini maka sesekali pada saat pertengahan dia garap itu dibuka juknisnya, dibaca detail lagi sesekali seperti itu. Nah, ini tidak kalah penting lagi, yaitu konsultasi dengan guru dan sharing dengan sesama penulis hot ya, atau sesama kaligrafer ya. Pertama tadi tentang konsultasi dengan guru, itu sangat penting sekali. Misalnya kita punya susunan lomba, namanya susunan karya, maka baik sekali kita konsultasi. Pengalaman saya, kalau tidak konsultasi itu pasti akan kesulitan. Dan sekalipun karya itu sudah jadi, setahu saya sih tidak maksimal. Ya, setahu kami tidak maksimal. Nah, itu sangat penting sekali untuk konsultasi kepada guru. Selain kepada guru, tentunya juga kepada teman atau sesama kaligrafer. Nah, itu juga sangat penting. Soalnya kaligrafer yang dekat sama kita, itu kita sharing. Saya ikut naskhi misalnya, kayak gini rencananya gitu kan. Saya ikut Diwan Nijali rencananya kayak gini. Nanti mungkin saja teman kita punya usulan atau inspirasi lain gitu kan. Itu baik saja. Kemudian nomor yang terakhir, nomor 8. Nah, ini yang sangat tidak kalah penting. Karena begini, apabila ada orang menang dalam suatu lomba internasional terutama, itu tidak bisa dibayangkan sebetulnya effortnya atau usahanya itu sangat keras sekali, atau usahanya sangat besar ya, untuk bisa dia memenangkan lomba. Karena apa? Di balik itu semua, itu tidak hanya hal-hal yang disebutkan tadi, misalnya dia garap lomba, menulis, menyusun kolip atau menyusun susunan, terus konsultasi, bahkan sampai ke tahap finishing dia mengirim lomba. Tidak hanya itu. Apa? Yang terakhir ada fasenya lagi, yaitu suksesnya dia dalam mengirim karya. Apalagi karya yang dikirimnya biasanya karya-karya fisik ya. Jadi bukan cuma file gitu, tapi ngirim karya dengan kurir internasional.
atau jasa internasional. Nah, ini sangat beresiko. Ya. Saya pernah itu dulu ngirim ke mana itu Turki dalam lomba Al-Barokah tahun 2018 kalau nggak salah. Itu karyanya tidak sampai, tapi terhenti di bandara. Ini karena memang jasa pengirimnya ternyata memang kurang bisa diandalkan sehingga tidak bisa diurus. Akhirnya dia mentok pada bandara saja. Nah, berarti solusi-solusi yang perlu dipikirkan terkait dengan pengiriman karya, yaitu ada beberapa poin. Misalnya kita bisa mengirim karya dengan cara kolektif ya, atau dengan cara bareng bersama-sama. Oleh sebab itu tadi kalau kita punya rekan sama kaligrafer, kita akan sharing juga mengenai pengiriman karya ini. Misalnya kita ngirim melalui jalur jasa internasional, katakan misalnya lewat Surabaya atau lewat Jakarta atau lewat mana, yang di situ memang ada koordinasinya, sehingga karya kita kirim dulu ke teman kita atau ke koordinatornya, lalu kemudian nanti ada proses semacam negosiasi, kemudian ada transaksi, lalu setelah itulah baru insya Allah karya kita aman. Tapi yang jelas kita sangat-sangat perlu mencari kurir atau jasa ekspedisi internasional yang terpercaya, yang dia bisa menjamin karya itu sampai seperti itu. Nah, karena sayang sekali kalau kita sudah buat karya tapi ternyata walhasil karyanya tidak sampai kepada penerima. Oh, itu sangat, bagaimana rasanya, coba bayangkan. Kita sudah buat karya nih berbulan-bulan, sudah finishing, bermalam-malam kita begadang gitu, tapi ternyata di akhir kita menemukan musibah berupa pengiriman karya yang tidak sukses. Nah, itu perlu dipikirkan. Ya, kemudian ya mungkin kalau kita mengirim barang-barang itu juga kita akan terbantu oleh ongkos kirim yang mungkin kita bisa bahasanya patungan ya, kita akhirnya biayanya pun akan terkurangi seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu bagi teman-teman semua. Ke depan ini, terdekat ini banyak event-event atau kompetisi kaligrafi internasional. Semoga kita bisa, atau dari Indonesia sendiri, kaligrafer Indonesia bisa tembus lagi di kancah-kancah internasional yang memang akan menjadi sebuah kebanggaan bagi negara Republik Indonesia, dan tentunya kita sebagai sesama kaligrafer saling mensupport seperti itu. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga tips tadi berguna dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.